kita mengupgrade ilmu, ya kan? Kita ikhlaskan hati kita, ya kita jadi orang yang terdepan dalam mengamalkan apa yang kita sampaikan itu, ya kan? Ya, mudah-mudahan nanti semua kata-kata kita itu bisa sampai ke dalam hati murid-murid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin asyadakumullah. Ada sebuah syair yang sangat bagus ya. Ditulis oleh Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Seorang tabi'in ya. Seorang pakar tata bahasa Arab ya. Dianggap bapaknya dari ilmu shorof ya. Ilmu shorof itu ilmu grammar bahasa Arab. Nah, perubahan kalimat-kalimat kata dalam bahasa Arab ya. Beliau adalah orang yang diamanahi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk membuat ya harokat-harokat dalam huruf hijaiyah, titik, koma, kemudian tasdid ya, dan macam-macamnya itu. Karena dulu kan sebelum adanya ini Quran itu dalam keadaan gundul ya. Bahkan titik pun tidak ada. Sehingga kalau bukan orang Arab tuh nggak bisa membedakan mana sin, mana shin, shad, dot, dan seterusnya. Nah ini jasanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah punya sebuah syair yang bagus yang ditujukan kepada para pendidik ya, kepada para guru ya. Beliau mengatakan, ya ayyuhar rajulu mu'allimul ghaira halan li nafsika kana dha ta'lim tasifud dawa'a lidis saqam wa dhiddana kayma yasihhu bihin wa anta sakim wa araka talqah birrasyadi uqulana nashan wa anta minar rasyadi alim ibda binafsika fanhaha an ghayyaha fa idza intahat anhu fa anta hakim. Nah, fahunaka yuqbalu ma taqul wa yuqtada bil ilmi minka wa yanfa'u ta'lim la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Kata Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, ya ayyuhar rajul mu'allimu ghairi, wahai orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Para guru Pak ya. Halan li nafsika kana dha ta'lim. Ya, coba perhatikan dirimu. Ya, dirimu itu lebih butuh untuk diajarkan ilmu. Tasifud dawa lidis saqam wa dhiddana. Kamu ingin memberikan obat kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang kebingungan. Ya, maksudnya orang-orang yang tidak berilmu, murid-murid kita. Kayma yasihhu wa anta saqim. Supaya mereka itu sehat. Padahal kamu sendiri dalam keadaan sakit. Mau ngasih ilmu sama orang, nah, jangan-jangan kita malah lebih butuh kepada ilmu. Wa araka talqah birrasyadi uqulana. Aku lihat engkau akan memberikan petunjuk kepada akal kami, kan? Nashan wa anta minar rasyadi alim. Memberi nasihat, ya. Memberi nasihat kepada kami, tapi kamu sendiri sebenarnya tidak memiliki petunjuk. Ya. Ibda binafsika fanhaha an ghayyaha. Coba mulai dari dirimu sendiri. Cegahlah dirimu dari segala keburukan. Fa idza intahad minhu fa anta hakim. Kalau kamu sudah bisa ya mencegah dirimu dari keburukan, maka engkau sungguh orang yang bijaksana. Fa hunaka yuqbalu ma taqul wa yuqtada. Kalau kamu sudah bisa memulai dirimu mencegah dari keburukan, maka engkau akan diterima kata-katamu. Engkau akan diikuti oleh murid-muridmu. Bil ilmi minka wa yanfa'u ta'lim. Maka bermanfaatlah ketika itu pengajaran yang engkau berikan. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Jangan kamu larang sesuatu
yang buruk, padahal kamu juga melakukan hal itu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Sungguh itu sesuatu yang buruk bagi diri kita. Ya, idza fa'alta 'azim. Kalau kamu melakukan itu, maka sungguh sangat besar sekali konsekuensinya. Nah, Masya Allah, nasihat Abu Aswad Ad-Du'al ini, ya, kepada para guru, kepada para pendidik, tentu adalah eh, sesuatu yang sangat, apa ya Pak ya, penting. Ini bagaikan cambuk ya, bagaikan obat yang pahit ya. Orang-orang yang diberi amanah ya untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan anak-anak kaum muslimin ini, ya, ini jangan merasa, apa ya, besar kepala dulu gitu ya, karena kita, apa, dinina bobokkan dengan pahlawan tanpa tanda jasa, karena kita dibilang sebagai penerus Nabi dan Rasul, karena kita sebagai cahaya lentera umat. Nah, terus kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita setiap hari memberikan ilmu, ngajar, tapi jangan-jangan kita sendiri lebih butuh kepada ilmu itu. Apa ya, saya sering mengatakan, ya, walaupun kita itu sudah kuliah yang tinggi, S1, S2, S3, ya, sungguh ilmu itu kan hakikatnya tidak bisa dibatasi dengan strata-strata tadi gitu loh. Saya sudah menyinggung dalam banyak video saya ya, misalnya ilmu 3 jengkal ya, dan lain-lain itu. Nggak bisa ilmu itu diukur dengan strata-strata itu ya. Strata-strata itu hanya, apa ya, sebagai simbolitas gitu loh. Ya, kalau bahasanya Rocky Gerung itu kan, ijazah itu tanda orang pernah sekolah ya, bukan tanda orang pernah berpikir. Nah, ini luar biasa nih kata-kata ini ya. Ini para guru nih, mohon maaf, apakah kita punya waktu untuk mengupgrade ilmu kita, gitu kan? Apakah kita punya waktu untuk baca buku dalam sehari, walaupun cuma misalnya 5 lembar, ya kan? Ya, ini saya kasih contoh Pak, sederhana. Kalau saya ngomong di pondok saya itu, kepada para ustadz, ustazah, kalau antum misalnya ngajar tarikh Islam, sejarah Islam, ya, di pondok-pondok ini kan biasanya pelajaran sejarah Islam itu pakainya Khulasaah Nurul Yakin. Ya. Khulasaah Nurul Yakin, dia jadi guru tarikh Islam misalnya sudah 20 tahun. Yang dibaca itu terus. Ini kan kalau bahasa sederhananya ilmunya jalan di tempat gitu loh. Pernah nggak kita baca bener buku Nurul Yakin aslinya? Ya, jangan-jangan lihat wujudnya aja belum pernah. Ya, saya sering mengatakan minimal kita ngajar satu materi pelajaran itu, ya, maroji'nya, ya, pegangan kita tuh minimal 3 loh harusnya. Ya. Pernah nggak kita melihat buku Rahikul Maktum Al-Mubarakfuri? Nah, itu buku sejarah yang cukup bagus ya, juara 1 lomba nulis sejarah sedunia, ya kan? Coba kita buka-buka, misalnya kita baca bukunya Syekh Muhammad bin Abdullah Ushan, ya, judulnya Masya'a walam tathbut fi sirah an-nabawiyah. Terjemahannya masyhur tapi tak sahih. Pustaka Zamzam. Banyak dalam sirah Nabawi kita tuh kisah-kisah ya yang sudah masyhur sekali kita dengar, tapi ternyata tidak sahih itu. Ya, sanadnya tidak sahih, sangat lemah sekali. Banyak, nanti kapan-kapan kita bicarakan Pak. Ya, bukan di kesempatan ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya sebagai guru ya yang mengajar akidah gitu, udah 15 tahun ngajar akidah, kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maaf, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah deh, yang 3 juz itu ya, terjemahannya banyak sekali. Kitab tauhid Syekh Shalih Fauzan ini yang kita ajarkan. Kalau kita nggak, apa, mengkomparasikan lagi dengan buku-buku akidah yang lain, ya ilmu kita kan nggak nambah-nambah. Coba sekali-kali kita lihat bukunya kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kita buat perbandingan, gitu kan? Pernah nggak sekali-kali kita buka akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah? Ya. Pernah nggak kita buka akidah Tahawiyah Abu Ja'far At-Tahawi? Ya. Gunanya apa Pak? Gunanya untuk
memperluas wawasan kita gitu loh. Ada seorang ustadz dulu dari Jawa tuh datang ke pondok kami. Beliau ceramah mengatakan, ya, anak-anak kita zaman sekarang ini udah nggak kayak zaman kita dulu 30 tahun yang lalu ketika masih sekolah di pondok. Ya, sekarang itu istilahnya Google itu udah lebih pintar daripada kita. Ya, anak-anak kita itu jangan-jangan bacaannya sudah buka Fathul Bari. Gurunya Fathul Bari aja nggak tahu. Nah, ini gurunya ini kalau nggak mengupgrade ilmu ini ya sudah. Cuman jalan di tempat. Biasanya di kelas cuman marah-marah nanti. Ya, kalau ada murid yang mungkin mengkritik beliau karena yang dijelaskan ternyata keliru, gitu. Menganggap muridnya tidak punya adab, ya, padahal memang gurunya yang nggak punya ilmu, ya kan? Nah, seorang guru itu, ya, kata Abu Asad Duali, ya kan ya, dia mau mengobati orang, ya, padahal dia sendiri ternyata bermasalah. Mengobati orang sakit, dia sendiri yang sakit, gitu loh, ya kan? Mau ngasih petunjuk, dia sendiri miskin dari petunjuk. Nah, makanya tadi guru itu harus mengupgrade ilmunya. Guru itu harus, ya, punya amalan-amalan khusus, ya, wirid-wirid khusus untuk dirinya. Dia harus punya waktu berdoa dengan Allah, punya waktu untuk baca Quran, punya waktu untuk berzikir, ya, punya waktu untuk bertahanus, menyendiri berkhalwat dengan Allah, bertafakur merenung tentang perjalanan hidupnya. Kan seorang guru idealnya adalah seorang yang, ya, bukan hanya pintar bicara, tapi juga bisa mengamalkan. Ya, apakah kita tidak takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 44? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri padahal kalian baca itu Alkitab? Afala ta'qilun? Apakah kalian enggak punya akal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting sekali harus kita fahami, ya. Kita ngajar, kita ngomong sama santri, ya, jaga baca Qur'annya, latihan sholat malam. Bah, kita sendiri baca Qur'annya jarang. Kita sendiri sholat malamnya sering lewat. Ya udah, kata-kata kita tuh bisa dipastikan tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Seorang guru itu, Pak, ya, idealnya adalah orang-orang yang berhati mulia, ya. Orang yang ikhlas, orang yang sabar, ya kan. Seorang guru idealnya orang yang santun, orang yang lembut, kan, orang yang penyayang. Nah, jangan jadi guru yang kasar, kan. Jangan hanya karena gaji kita kecil, jangan hanya karena kebutuhan rumah tangga kita nggak terpenuhi, akhirnya kita masuk dalam keadaan panas, marah. Saya sering mengatakan kalau kita punya masalah di rumah, jangan dibawa ke sekolah. Kalau mental kita nggak siap hari itu untuk mengajar karena kita banyak masalah di rumah, mendingan nggak usah ngajar. Berdiam di rumah aja, tentramkan dulu, tenangkan dulu hati dan perasaan kita. Karena nanti kasihan kalau kita bawa masalah rumah itu ke sekolah, kasihan dengan murid-murid kita. Ya, ini kalau semua ini bisa kita lakukan dengan baik, ya, kita mengupgrade ilmu, ya kan, kita ikhlaskan hati kita, ya, kita jadi orang yang terdepan dalam mengamalkan apa yang kita sampaikan itu, ya kan? Ya, mudah-mudahan nanti semua kata-kata kita itu bisa sampai ke dalam hati murid-murid kita. Dan jangan lupa doakanlah terus murid-murid kita agar mereka jadi orang-orang soleh, soleha, sukses dunia mereka, sukses akhirat mereka. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.